Booster edisi spesial HUT Liputan 6 SCTV mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Saudara, sepekan setelah kasus pembunuhan di Subang, Polda Jawa Barat akhirnya langsung mengambil alih kasus ini. Bahkan polisi telah merilis sketsa wajah terduga pelaku. Namun hingga kini belum ada yang ditangkap maupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa waktu lalu, polisi sempat merilis sketsa wajah pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menyatakan akan mengungkap misteri kasus pembunuhan Subang sebelum bulan puasa lalu. Ini pun mudah-mudahan menjadi kado lah bulan puasa ya, karena sudah mengarah kepada tersangkanya. Mohon doanya kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Subang. Tapi saya ingin memberikan komitmen bahwa polisi tidak berhenti menyelidiki dan mengungkap kasus ini. Tapi nyatanya hingga kini teka-teki kasus pembunuhan Subang belum juga terungkap. Padahal di awal kasus bergulir sempat terucap jika sang pembunuh diduga adalah orang dekat korban. Ya kan kemarin sudah ada clue-nya kan, pintu rumah tidak dirusak, artinya kan orang bisa masuk dengan gampang. Nah kira-kira yang bisa masuk dengan gampang siapa, ya kan? Artinya kan mungkin sudah saling mengenal, diduga sudah saling mengenal. Sejumlah kejanggalan hingga kini juga masih jadi perbincangan. Di antaranya, tidak ada tanda-tanda pelaku masuk ke dalam rumah secara paksa. Keberadaan mobil mewah dan uang tunai 30 juta rupiah yang tidak disentuh pelaku sehingga mengesampingkan dugaan perampokan. Hanya ponsel Amel yang raib tanpa jejak, namun tidak bisa dilacak oleh polisi. Hingga hilangnya postingan terbaru Amel di akun media sosialnya yang diduga dihapus orang terdekat. Lantas, tak heran jika publik mempertanyakan, apa yang membuat polisi begitu sulit mengungkap kasus ini? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Dan saudara, terkait dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat Ibrahim Tompo. Langsung saja, Pak Kombes Pol Ibrahim Tompo, saya ingin langsung menanyakan mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bahwa Kapolda sebelumnya sempat menyatakan akan memberikan update, sketsa juga sudah dikeluarkan. Nah sebenarnya polisi ini sudah ada pelaku belum yang terduga melakukan pembunuhan ibu dan anak di Subang? Ya, terima kasih Mas Nabil. Jadi terkait memang kasus pembunuhan di Subang ini merupakan hal yang memprihatinkan. Pertama memang karena prihatin dengan kasus pembunuhan tersebut, kemudian pada saat berjalan kita melakukan penyelidikan untuk mengungkap perkaranya, memang sampai sekarang masih belum menunjukkan adanya titik terang. Pak, terus beredar juga di masyarakat bahwa ada banpol yang hingga masuk ke TKP dan dianggap merusak TKP. Nah ini tanggapan dari polisi seperti apa? Ya, ini termasuk salah satu hal yang cukup memprihatinkan kepada kita. Terkait data teknis, sesuai dengan Undang-Undang KIP, itu sudah pasti kita tidak akan melansir informasi tersebut keluar. Nah, kalau misalnya ada informasi-informasi yang beredar di luar, ini merupakan informasi-informasi dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Nah, sehingga informasi-informasi ini bergulir kepada masyarakat, dan satu hal, informasi-informasi yang bergulir ini cukup mengganggu proses penyidikan. Jadi cukup mengganggu proses penyidikan. Nah, bisa jadi ini kan cukup rentan untuk diputar-putar. Nah, sehingga informasi yang keluar ke publik itu menjadi bias. Sehingga kita juga tidak mau melakukan penyidikan ini secara sembrono atau mungkin memudahkan sampai sehingga ada seseorang yang seharusnya tidak menjadi tersangka jadi tersangka. Nah, sehingga kita menerapkan faktor kehati-hatian dalam hal ini. Nah, terkait dengan janji pengungkapan, memang kita cuma bisa memberikan harapan saja. Harapan, tetapi itu bukan sebuah janji. Karena terkait masalah pengungkapan kasus, motivasinya pasti sudah sama-sama kita kepengen kasus tersebut terungkap. Namun,
dengan kendala yang ada mungkin kita masih belum bisa menyelesaikan kasus tersebut dan tetap menjadi utang bagi kita. Nah ini nanti kita berharap bahwa ini bisa sama-sama terbuka, baru kita informasikan kepada publik, sehingga dari kondisi tersebut otomatis kan tidak bisa dijanjikan bahwa ini akan terungkap. Tetapi insya Allah apabila sudah terungkap, kita pasti akan informasikan kepada publik. Berarti polisi pun sebenarnya berjanji dan saat ini sedang berusaha bahwa kasus ini tidak akan menjadi mati ya. Bebeku, masih terus berjalan. Sangat-sangat bekerja keras. Penyidik ini tidak berhenti untuk update kejadian. Sampai dengan saat ini kan kita bayangkan sampai 216 alat bukti. Ini termasuk banyak. Kemudian saksi yang diperiksa itu sudah 121 saksi yang diperiksa, baik saksi yang sudah di BAP maupun saksi yang kita periksa interogasi di lapangan. Nah ini kita update terus, di mana ada informasi yang bisa memungkinkan untuk menjadi petunjuk bagi penyidik untuk melakukan pengungkapan, kita telusuri. Teka-teki kasus pembunuhan Subang ternyata masih terus mengambang. Tanda tanya semakin besar. 9 bulan berlalu, siapakah sang pelaku? Buser, edisi spesial ulang tahun Liputan 6 ke-26 segera kembali.